أيها الأفاضل، الكلمة الآن لمن يدير هذا الحفل ويعمل بدأب لأن تبدو في أفضل حلة وأحلى لبوس. من بذل وقته وجهده في إعداد هذا الحفل ضاعي. الكلمة الآن للمدير التنفيذي الأستاذ أحمد منور حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Munawar SAG, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الحق بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد. Yang terhormat kepada Polisian Cijeruk beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kepala Desa Cibalung, Bapak Rusyadi Idrus beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Kunafa Cibalung Al-Ustaz Sutisna Mulyadi SPD, yang kami hormati Mudir Ma'had Rodotul Quran Lil Banin Al-Ustaz Abdul Aziz Afwan LC, yang kami hormati Mudirah Ma'had Rodotul Quran Lil Banat Al-Ustazah Siti Maimunah LC, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Darul Faizin Al-Ustaz Asnawi SAG, dan yang kami hormati para asatidz dan ustadzah serta para murid yang saya muliakan, dan saudara-saudari, terkhusus para wisudawan dan wisudawati Ma'had Rodotul Quran yang saya banggakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami perwakilan panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pelepasan wisudawati Ma'had Rodotul Quran angkatan yang kedua. Tak hanya itu, saya pribadi mewakili seluruh pihak yang terkait ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Al-Kunafa dan Mudir serta Mudirah Ma'had Rodotul Quran yang telah mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini. Yang kedua, kami meminta maaf apabila ada pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan, baik itu dalam hal konsumsi, pelayanan, tempat, dan fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Tak hanya itu, kami juga mengucapkan, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan mohon maaf juga kepada
semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan-kesalahan kami selaku panitia, baik itu lisan ataupun perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang menyakiti hati ataupun dari awal perencanaan sampai terlaksananya acara ini. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati Ma'had Rawdatul Quran angkatan yang kedua, karena sebentar lagi mereka akan menempuh kependidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah adik-adik sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, nasihat dan pesan untuk wisudawan dan wisudawati Ma'had Rawdatul Quran secara khusus dan secara umum untuk kita semuanya. Yang pertama, kabar gembira kepada saudara sekalian yang hadir untuk menuntut ilmu pada zaman ini, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hendaknya melatih, membiasakan dirinya untuk menanggung kesulitan selama menuntut ilmu, termasuk dalam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Yang ketiga, wajib atas kalian untuk beramal dengan semua ilmu yang sahih yang telah sampai kepada kalian, sehingga ilmu tersebut berfaedah, menancap dan kokoh di dalam hati kalian. Oleh karena itu dikatakan, al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajaba wa illa tahad. Ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilan itu disambut, ilmu akan tetap dan kokoh. Namun jika panggilan itu tidak disambut, ilmu akan pergi. Yang keempat, hendaklah kepada para penuntut ilmu, jika sedang menuntut ilmu, membantu saudaranya sesuai dengan kemampuannya dan tidak memiliki penyakit hasad kepada mereka. Janganlah mengatakan, jika aku mengajarkan ilmu kepadamu, aku takut menjadi lebih berilmu dibandingkan aku. Aku takut kalian lebih menjadi berilmu dibandingkan aku. Bahkan kami katakan, jika engkau mengajari saudaramu, engkau menjadi lebih berilmu darinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, yang terakhir, hendaklah penuntut ilmu menjauhi maksiat kepada Allah ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pengaduan al-Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya al-Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi فأرشدني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي." Al-Imam Asy-Syafi'i mengadukan kepada Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi," akan buruknya hafalan beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i seorang imam masih merasa buruknya hafalan. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'as, maka Imam Waqi' memberikan petunjuk kepada Imam Syafi'i untuk menjauhi maksiat. Fa akhbarani bi
Maka beliau mengabarkan kepada Imam Syafi'i bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Hadir yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata sambutan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Apabila dalam hal penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, baik itu bahasa, dalam hal kata-kata, isi dan penyampaian sambutan yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه أخا صالحا يوجهه ويسدده ويرشده لكل خير. ومن فضل الله علينا أن رزقنا بشيخ فاضل وأب حاني وأخ ناصح وسع بفؤاده الجميع وشمل بعطفه وحبه الصغير والكبير، فجزاه الله خير الجزاء على جهوده، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه مديرنا الكريم الأستاذ عبد العزيز أفوان حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Mudir Mahat Raudhatul Quran Nilbani yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Afwan LC, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, ahyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi fadlihi tatanazzal al-khair wal barakat, wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Yang terhormat Kepala Desa Cibalung Bapak Rusyadi Idrus SPD atau yang mewakili, yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Al-Hunafa Cibalung Al-Ustaz Sutisna Mulyadi SPD, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau. Yang terhormat, kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala Mudirah lil Banat Al-Ustadzah Maimunah Darsi Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati pula kepala sekolah SMA Darul Faizin Bapak Ustaz Asnawi SAG Hafizahullah Ta'ala. Yang kami muliakan Al-Asatidah wal Ustadzat Mudarrisin wal Mudarrisat Ma'had Raudhatul Quran Hafizahumullah jami'an. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali santri Ma'had Raudhatul Quran yang alhamdulillah bisa menghadiri pada pagi hari ini di tempat ini secara langsung, maupun orang tua yang mengikuti secara online. Dan yang kami banggakan wisudawan dan wisudawati Ma'had Raudhatul Quran tahun ajaran 2020-2021 serta tulab dan talibat, tamu undangan sekalian, hafizakumullah jami'an. Bapak Ibu rahimakumullah,
semoga Allah merahmati kita semua. Izinkan saya pada kesempatan yang sedikit ini, yang sempit ini, dan yang berharga ini, menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Bapak dan Ibu jami'an semuanya, begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Bila kita hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kita tidak mampu untuk membilangnya berapa. Dan sebutkan saja satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Ya, salah satunya adalah kita bisa berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita bisa berkumpul di tempat ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang satupun. Kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kita bisa bersama-sama menghadiri acara wisuda santri dan santriwati Ma'hadul Quran tahun ajaran 2020-2021. Sebagaimana hal itu merupakan salah satu proses dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, di dalam proses pendidikan, dalam proses tarbiyah anak-anak kita semua. Dan dalam waktu dan kesempatan yang berbahagia ini pula, kami merasa khawatir dan kami merasa takut bila nikmat ini, bila kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari kita semua, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangi dari kita semua, maka wajib bagi kita para hadirin semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap nikmat ini akan tetap ada, berharap nikmat ini akan selalu ada bagi kita semua dan akan bertambah dan terus bertambah. Dan tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini bahwa tingkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menambah kenikmatan, akan menambah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya di hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, dengan berharap agar nikmat itu akan selalu berada pada diri kita semua, dan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pada setiap nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terima kasih, syukur alf syukur pada ketua yayasan, guru kita yang selalu membimbing kita, Ketua Yayasan Hunafa Cibalung, Ustaz Sutisna Mulyadi, yang tidak lelah-lelahnya dalam membimbing kita semua sejak pertama kali Ma'hadul Quran berdiri tahun 2017, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Ma'had, segala keterbatasan yang dimiliki oleh kami para asatidz dan ustadzat. Beliau tidak henti-hentinya selalu memberikan arahannya, selalu memberikan nasihat-nasihatnya, dan beliau tidak berpikir dan tidak pernah melihat bahwa beliau adalah ketua yayasan sehingga beliau ridha, beliau mau, dan beliau tidak merasa bahwa beliau adalah ketua yayasan sehingga beliau sering melakukan hal-hal yang sebetulnya itu adalah bukan pekerjaan ketua yayasan, tapi beliau mau mengambil sapu, beliau mau ambil pel, beliau mau ambilkan kunci, dan hal-hal yang sederhana yang lainnya. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala apa yang beliau telah kerjakan. Dan ketua yayasan, kami ucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami,
Amanah ini merupakan tentu bukan amanah yang sangat sederhana. Ini adalah amanah yang sangat berat. Tapi beliau alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala yuwaffiquhu menjadikan amanah ini sebagai motivasi atau sebagai sarana bagi kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau jadikan amanah-amanah yang dibebankan, yang tadinya adalah mungkin itu adalah beban manusiawi yang diberikan atasan kepada yang berada di bawahnya, tapi beliau alhamdulillah dengan segala kebijaksanaannya dan segala hikmahnya, sehingga kami merasa bahwa amanah itu menjadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sarana untuk mentahqiq bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga mudir kita Ustaz Sultan Mulyadi. Semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi keluarganya, menjaga beliau, menjaga kesehatan dari keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi segala kehidupannya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mudarrisin, mudarrisat, asatidz, ustadzat yang telah sama-sama bergotong royong ya selama ini, walaupun dengan segala keterbatasan Ma'hadatul Quran, tapi antum ridha duduk bersama kami, antum ridha untuk meninggalkan keluarga antum ridha meninggalkan apa yang mungkin di luar sana jauh lebih baik, tapi antum ridha untuk duduk di sini untuk mendidik anak-anak kita semua, untuk mendidik anak-anak bapak dan ibu yang telah dititipkan kepada kita sejak 2017 hingga hari ini. Tentu amanah ini adalah bukan hal yang sederhana. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta pertolongannya agar kita dimudahkan dalam mengemban amanah ini. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih jazakumullah khair kepada orang tua dan wali santri Ma'hadatul Quran yang semoga Allah muliakan atas segala kesabaran, atas segala pengorbanan, atas segala dukungannya untuk Ma'hadatul Quran demi terwujudnya proses pendidikan di Ma'hadatul Quran yang lebih optimal. Tentu kami tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dan tanpa bantuan dari bapak dan ibu sebagai orang tua dan wali santri Ma'hadatul Quran. Kami tidak bisa bergerak banyak tanpa bantuan dan dukungan dari orang tua Ma'hadatul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap jerih payah bapak dan ibu, setiap pengorbanan, setiap keringat, setiap tetes mata yang diteteskan untuk anak-anak kita dalam proses pendidikan di Ma'hadatul Quran, dijadikan hal itu sebagai pemberat amal timbangan bapak dan ibu di akhirat kelak, dan akan menjadikan hal itu sebagai hal yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami tak luput tentu dari kesalahan. Kalau kesalahan dan kekurangan kami ditulis dalam satu buku Bapak Ibu, tentu tak cukup buku itu, membutuhkan buku berikutnya, membutuhkan buku-buku berikutnya. Dan pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, kami memohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan, segala kekhilafan di dalam proses pendidikan santri, putra dan putri bapak dan ibu semua, sejak bapak dan ibu menitipkan di hari pertama atau bahkan sebelum, sejak pendaftaran, sejak bapak dan ibu hadir atau berkunjung ke ma'had sampai hari ini atau sampai yang akan datang. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan.
Dan izinkan Bapak dan Ibu dan kami mohon agar Bapak dan Ibu memohon dan berdoa bagi kami agar kami bila lain kesempatan di hari esok kami masih mempunyai kesempatan agar bisa memperbaiki apa yang kurang dari kami, agar kami bisa memperbaiki atas apa kesalahan yang telah kami lakukan. Doakan kami agar kami di hari esok bisa mewujudkan harapan-harapan dari Bapak dan Ibu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami ucapkan banyak terima kasih pula dan kami banggakan para wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Aku lakum mubarak alaikum yawm at-takharruj. Hadha yawm at-takharruj laysa bima'na yawm firaqna. هذا فقط بمعنى أن قد أنهيتم 3 سنوات فلا بد أن يكون مثل هذا اليوم فنعمل مثل هذا اليوم. Terima kasih pada wisudawan dan wisudawati atas kesabaran, atas perjuangannya, dan terima kasih setelah mau dididik di Mahadratul Quran dan bersabar selama 3 tahun ini. Dan terima kasih Wisudawan dan Wisudawati Mahadratul Quran sudah mau berbahagia di Mahadratul Quran, sudah mau sehat di Mahadratul Quran, sudah mau belajar, sudah mau begadang, sudah mau berpuasa, sudah mau salat malam di Mahadratul Quran. Kami ucapkan banyak terima kasih karena kami mengakui bahwa apa yang kami berikan untuk kalian itu belum apa-apa. Kami hanya melakukan 1 kalimat, 2 kalimat yang kami berikan kepada anda semua wisudawan dan wisudawati, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kalian dan kalian ridha bangun tengah malam jam 3. Kalian ridha puasa Senin Kamis, walaupun mungkin gurunya banyak Senin Kamis ya. Kalian ridha bangun tengah malam walaupun banyak gurunya yang enggak bangun tengah malam. Terima kasih, kalian sudah menjadi ladang amal kebajikan bagi kami. Tentu motivasi kami berada di sini adalah adanya kalian. Laula wujudukum huna fi hadzal makan la faidatan nahnu fi hadzal makan. Kalau bukan kalian berada di sini, maka tidak ada manfaatnya guru-guru berada di sini. La ma'na wujuduna fi hadzal makan illa bi wujudikum ayyuhat thalabat. Fasyukran lakum. Wajazakumullahu khairan. Dan setelah ucapan terima kasih, kami mohon maaf kepada para santri, wisudawan dan wisudawati. Bila dalam proses pendidikan kita sejak bertemu hari pertama hingga hari akhir nanti kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan ini, bila banyak kesalahan, bila banyak kekeliruan, bila banyak teguran, bila banyak larangan dari kami, mungkin larangan kami lebih banyak daripada ucapan terima kasih kami kepada kalian. Mohon maaf bila kami banyak melarang, banyak aturan. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah apa? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah bentuk perhatian kami kepada kalian, bentuk kasih sayang kami kepada kalian, dan bentuk khaufuna alaikum. Antum tafham al-farq khauf min wa khauf ala. Fa hadhihi al-ashya' bentuk khaufuna alaikum wa alaikum. Mohon maaf bila mungkin kami belum pernah minta maaf kepada kalian, kecuali mungkin setelah 3 tahun ini. Bila ada dari kami atau guru-guru yang belum pernah minta maaf kepada kalian, maka izinkan saya mewakili para ustaz dan ustadzah minta maaf kepada kalian tulab dan talibat yang kami banggakan. Dan kami ingin melihat dari kalian
ya, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan di akhir, izinkan saya ada 2 pesan sebagai penutup pada wisudawan dan wisudawati dan umumnya tulab dan talibat adalah mustamidan liqauli ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka jadikanlah ayat ini sebagai motivasi kita dalam berdakwah. Tentu kita berada di sini selama 3 tahun, atau santri-santri yang banin yang mulai dari SMP akan duduk di sini selama 6 tahun. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ingin mengambil kebaikan. Tentu kebaikan yang setelah kita ambil perlu kita bagikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua perlu kita kasih kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita halawatul salah, halawatul qira'atul Quran, halawatul qiyamul lail, halawatul fahm Quran, halawatul fahm hadis sunnah, halawatul fahm Islam berdin. Jangan jadikan hadil halawah hadhil kenikmatan kita simpan sendiri, maka berbagilah kepada orang lain, dimulai dari lingkungan sekitar kita, mulai dari orang tua kita, mulai dari saudara-saudari kita, ya, yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan kita semua. Jadikan hadhihi ham dakwah. Setelah antum keluar dari sini, ya, setelah antum terbiasa di ma'had saling menasihati, saling membangunkan, saling mengajak dalam kebaikan, tentu itu dilanjutkan ketika kita sudah keluar dari ma'had Al-Quran dengan lingkungan yang mungkin akan berbeda. Hadal awal. Thumma hadha tsani. Aqul al-insan ma huwa al-insan? Al-insan huwa innama hasanatun min hasanati abihi wa ummihi. Manusia itu siapa manusia? Manusia adalah bagian dari kebaikan, ya, yang dilakukan oleh ayah ibu. Fal'an alhamdulillah hafidna Quran nisfah wa thulutha atau kullah. Kita alhamdulillah menghafal Quran setengahnya atau sepertiganya atau seluruhnya. Wa fahimna al-kutub al-salaf, wa fahimna al-kutub al-arabiyah, wa fahimna kadha wa kadha, wa 'amilna kadha wa kadha. Wa ummuna wa abuna la yahfaz Quran wa la yafham Arabiyah wa lam ya'rif syai'an min as-sunnah. Lakin hal ta'rifu inna ma hasaltum itu adalah hasil dari kebaikan orang tua kalian, hasil dari jerih payah orang tua kalian, hasil dari keikhlasan orang tua kalian dalam berkorban untuk mendidik dan membesarkan kalian. Maka janganlah kita berbangga hati bila ilmu kita lebih besar atau lebih tinggi daripada orang tua kita, atau hafalan kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Tapi yang perlu kalian tahu adalah apa yang kita sudah dapatkan ini, ilmu yang banyak ini, ya, amal soleh yang sudah kita lakukan ini, itu adalah hasil apa? Hasil kebaikan orang tua kalian, ayah ibu kita atau kakek nenek kita. Ya, maka janganlah sekali-kali mengecewakan orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Apakah kita ridha di dunia ini, ya, orang tua kita habis dimakan usia, dimakan terik matahari, kulitnya sudah keriput, dan kemudian kita ridha di akhirat nanti orang tua kita pula dimakan oleh api neraka, panasnya api neraka. Karena apa? Karena keburukan kita sebagai anak, karena ketidaksolehan kita, karena kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat tsani, maka janganlah kalian mengecewakan orang tua kalian di dunia maupun di akhirat.
Hada ma uridu an aqul. Astaghfirukum kalau terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. والكلمة الآن لمن كانت لها جهدا بعد الله تعالى في هذا الصرح القرآني الشامخ. كانت لنا في هذا المعهد نعم المديرة والمربية، فجزاها الله عنا خير الجزاء وأمد في عمرها على طاعته. ومع كلمة مديرة المعهد للبنات الأستاذة ميمونة حفظها الله، فلتتفضل مشكورة مأجورة. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mudirah Ma'had Rawdatul Quran lil Banat kepada Ustazah Maimunah LC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Fadilat Syekh Talal Ibn Yusuf As-Suwaid, Mudir Ma'rad Asma'ul Husna bil Madinatil Munawwarah, alladhi hadara ma'ana an bu'ad, fajazahullahu anna khairal jazaa. Wa fadilat Syekhah Karimah Muhammad musyrifah ala halaqati ta'limil Quran an bu'ad bil Masjid Nabawi allati tatafaddal bil hudur abr Zoom, فلها منا جزيل الشكر والإحسان. وأقول أن الخريجات في هذا اليوم هؤلاء بعد الله من ثمرات تلك الجهود المباركة امتدادا من بلاد الحرمين الشريفين، ونشعر بتلك الثمرات المباركة التي تصل إلى بلدنا في Indonesia. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Mu'allafah Cibalung Ustadz Sutisna Mulyadi, yang saya hormati Mudir Ma'had Rawdatul Quran lil Banin Ustadz Abdul Aziz Afwan LC, para asatid dan ustadzat, para wali santri yang hari ini hadir secara langsung ataupun secara online, para wisudawan dan wisudawati yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan kalian semua di atas sunnah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dalam jannah. Abnai wa banati talabati ma'had Rawdatul Quran, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Perjalanan ma'had 4 tahun yang hari ini kita sama-sama akan menyaksikan prosesi wisuda angkatan kedua santri Ma'had Rawdatul Quran lil Banin wal Banat, yang alhamdulillah di perjalanannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan demi kemudahan, yang itu semua tidak lain dan tidak bukan yang pertama karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juhud para asatid dan ustadzat yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mendidik anak-anak kami di ma'had, dan juga peran aktif serta kerjasama dari para wali santri. Pada hari ini saya akan mengulang perkataan saya 3 tahun yang lalu. Pada saat bapak dan ibu mengantarkan putrinya ke ma'had, pada hari itu saya mengatakan, kami memiliki program dan kami memiliki
kami memiliki target yang ingin kami capai, dan untuk mencapai target tersebut kami sudah siapkan program untuk mencapai ke sana. Akan tetapi kami tidak memiliki jaminan hidayah, karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kami pihak ma'had hanya ingin dibantu oleh para wali santri seluruhnya untuk sama-sama mendoakan dan juga sama-sama menyertai perjalanan putra-putri kita di ma'had yang pada akhirnya nanti atau pada hari ini kita akan kembalikan lagi proses pendidikan mereka kepada asalnya, kepada orang tuanya masing-masing. Fahalihi hiyal juhud. Itulah yang bisa kami lakukan. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga memahami banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, mohon dilapangkan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan juga mohon dilanjutkan perjalanan kami mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi generasi yang soleh dan solihah. Al-Quran huwa ra'sul mal wa ra'su kulli shay. Man kana turidul qimmah fal himmatu ma'al Quran. Barang siapa yang menginginkan posisi yang paling tinggi, yang sampai puncak, maka puncak tersebut ada bersama orang-orang yang bersamai Al-Quran. Kaifala wa innahu kalamu rabbil bariyah. Bagaimana mungkin hal itu tidak bisa dicapai kalau ternyata kita sama-sama memahami bahwa Al-Quran adalah perkataan Rabb semesta alam. Tidak hanya hal-hal yang kecil, tidak hanya hal-hal yang sepele, tidak hanya hal-hal yang mencakup urusan ini dan itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila Al-Quran itu diturunkan ala jabal, kalau diturunkan ke gunung, maka dia akan hancur berserakan. Fakaifa idza kana al-Qur'an mutarassikhun fi qulubikum jami'an. Bagaimana kalau Al-Quran itu saat ini sudah terpatri dalam hati sanubari kita? Akan tapi sebagaimana sudah kita sampaikan dan selalu kita sampaikan bahwa hafalan kita di titik ini adalah bukan nihayatul maqaf, bukan jalan terakhir. Akan tetapi al-hifz huwal fath. Hafalan kita terhadap Al-Quran itu adalah kunci. Yaftah lakunna au alaikunna wa alaikum jami'an al-khairat ba'da dhalik. Setelah kita memiliki kunci tersebut, maka kebaikan-kebaikan berikutnya akan terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abna'i al-khirrijin wa banatil khirrijat, anni la util alaikum fil kalam. Akan tetapi waktu yang singkat ini saya khususkan untuk memberikan nasihat terakhir kepada para wisudawan dan wisudawati. Ma'had kita dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada para pendirinya untuk memiliki satu hati yang mana kami tidak ingin membanyak-banyakkan jumlah. Walakin minal awwalin naqul nahnu la nurid an nurabbi tullab wa talibat. Kita tidak ingin hanya mendidik murid-murid saja di sini. Walakin nahnu nurabbi jil mustaqbali. Kami mendidik para guru di masa depan, para pemimpin di masa yang akan datang, para calon-calon mudirah
di masa depan mereka. Maka dari itu, usikum kunna antunna wa kunu antum ayyuhal khirrijin wal khirrijat sawa'id bina aina ma kuntum. Jadilah kalian selalu menjadi orang pelopor kebaikan, mafatih lil khair wa maghalib isyarr, orang-orang yang senantiasa menjadi pelopor pembuka kebaikan dimanapun kalian berada. Fakunu antum rawdatan aina ma takunu. Jadilah kalian selalu menjadi taman dari taman-taman Al-Quran dimanapun kalian berada. Selalulah kalian menjadi taman dari taman-taman kebaikan dimanapun kalian berada. Biidznillah, ba'da salawat nasma' hadhihi ats-tsamarat wa nasma' tilkal juhudil mabdhulah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di perjalanannya hari ini kita mewisuda 2 orang santriwan dan 15 orang santriwati, yang diantara mereka saat ini alhamdulillah sudah menunjukkan prestasi-prestasi yang cukup membanggakan. Di antara mereka ada yang sudah diterima di mana? Terima di kampus. Ada di Araya, ada di Zaid, di Tafsir Sukabumi, ada di Sabilun Najah di Bandung, ada juga yang lulus di Universitas Negeri Malang. Gimana ceritanya itu di sini? Belajar umumnya setengah-setengah, tapi bisa lulus perguruan tinggi negeri. Itulah barokah dari keberkahan Al-Quran. Dan amali fikum ayyuhal khirrijin wal khirrijat, selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan juga kebaikan-kebaikan yang tadi yang dahulu kalian pelajari itu tidak hanya sampai pada diri kalian saja, harus ya'ummul khair bil jami'. Dan alhamdulillah di antara kami katakan ini kabar gembira untuk semua, bahwa beberapa pekan yang lalu saya terima telepon dari dosen tafsir di Jamiatul Imam di Riyadh, dan beliau meminta salah satu santri kita untuk menjadi pengajar Al-Quran untuk putrinya. Dan ada alumni dari kita yang menjadi pengajar Al-Quran untuk muqri Masjid Nabawi, pengajar Quran Masjid Nabawi, anaknya belajar ke anak murid. Ya, dan banyak sekali permintaan-permintaan dari beberapa ma'had yang mereka menginginkan, satu minta mudirah, satu minta jadi musyrifah, satu minta jadi dosen, satu dan macam-macam lain. Itulah saya sebutkan di sini, laisa ala sabilil fakhr, walakin ala sabil iltimasil barakah wastish'ar dzalik. Kita merasakan keberkahan dari Al-Quran yang ada pada diri anak-anak kita. Itulah pada saat kita membiarkan mereka bersama Al-Quran, fal-Quran yu'allimuhum kulli syai'. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya serahkan kembali anak-anak Bapak Ibu kepada pendidikan asal. 3 tahun mereka di ma'had, mudah-mudahan menjadi waqud, bahan bakar untuk mereka untuk bisa menyalurkan keberkahan kepada keluarganya, terutama kepada masyarakat sekitarnya. Ya, dan alhamdulillah di antara program yang masih berjalan saat ini, dan saya menitipkan pesan kepada wali santri seluruhnya bahwa kita memiliki program tasmi mutun,
An-Bu'ad ke Masjid Nabawi. Yang pada saat mereka di ma'had, kita yang mengatur perjalanan itu. Kapan mereka harus tasmi, jam berapa, dengan handphone siapa, dan lain sebagainya. Program itu tidak akan kami hentikan. Itu adalah salah satu fasilitas, salah satu mudah-mudahan menjadi amal jariah kami semua untuk tetap memberikan lingkungan kepada mereka walaupun mereka sudah di luar. Tetap harus ada porsi waktu dengan ahlul ilmi, harus ada porsi waktu untuk murajaah hafalan mereka. Maka dari itu saya berpesan hari ini dan mengamanahkan kepada para wali santri seluruhnya untuk terus mengontrol putra-putrinya dan terus mengikuti program tersebut, karena program itu ya menjadi program yang diidam-idamkan. Ketika mereka di sini kita tahu 24 jam bersama kami, tapi ketika mereka di rumah masing-masing, controlling kami hanya sangat terbatas. Maka dari itu saya sekali lagi berpesan kepada para wali santri seluruhnya untuk melanjutkan kedua program tersebut, imma betul-betul atau halaqatul Quran, dua-duanya ke Masjid Nabawi, yang mudah-mudahan sekali lagi itu menjadi tameng mereka, menjadi komunitas mereka walaupun mereka sudah di luar, tetap harus bermajlis dengan ahli ilmi supaya apa yang sudah dipelajari di sini terjaga, dan supaya mereka nanti pada saat di luar tidak belok-belok. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Ya, masih banyak sebetulnya yang disampaikan, tapi sudah banyak yang hadir. Penandakan sudah diakhiri. Ya, mohon maaf al-Qatara. Sekali lagi wa uqaddim syukri wa taqdiri li fadilati Syekh Qalal As-Suwail Al-Khuduri. Ya, beliau adalah direktur Museum Asmaul Husna dan Museum As-Salam di Madinah, yang beberapa hari yang lalu datang berkunjung ke sini. Dengan kesederhanaan yang kami miliki. Jazakallah khair. Hari ini beliau tadinya direncanakan hadir, namun qadarullah beliau besok harus safar ke Medan dan hari ini harus PCR gitu bahasanya. Sehingga beliau hanya menitipkan salam. Dan salam yang kedua disampaikan oleh Dr. Ali Al-Majid. Beliau adalah dosen di Libya yang saat ini sudah kembali ke Jamiatul Imam di Riyadh. Nah, beliau mengatakan, ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan 'azima. Seandainya aku bersama kalian, maka aku akan dapat keberkahan, kemenangan yang besar. Itu bahasa beliau. Baik, jazakumullah khairan wa ma'dziratan 'alal qanah. Dan tutup, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna wa jazakumullahu khair. كلنا شوق ولهف للنصح والتوجيه، كلنا آذان صاغية وأفئدة واعية للراعي حفلنا صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ سوتسنا مليادي، حفظه المولى ورعاه وسدد على ضرب الهدى والحق مسعى، مدير مؤسسة الحنفاء Cibalung، فليتفضل مشكورا مأجورا. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pendengaran kita, hati kita sangat membutuhkan nasihat dan taujihat yang mulia. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Hunafa Cibalung kepada Ustaz Sutisna Mulyadi SPD Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan. Anda berapa menit? 3 menit? Ada 3 menit. Mudah-mudahan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati
Bapak Kapolsek Cijeruk yang hari ini diwakilkan oleh Kanit Bapak Soleh. Beliau sedang mengamankan area haflah ini, jadi tidak bisa bergabung di dalam, tapi beliau di luar mengamankan area haflah ini. Yang saya hormati Kepala Desa Cibalung yang hari ini diwakilkan oleh stafnya. Yang saya hormati Mudir Ma'had Rodatul Quran Lil-Banin Al-Ustaz Abdul Aziz Afwan LC Hafizullah Ta'ala. Yang saya hormati Mudirah Ma'had Rodatul Quran Lil-Banat Ustazah Maimunah LC Hafizullah Ta'ala, dan akan menjadi Ma'had Rodatul Quran Lil-Jami. Tidak ada Lil-Banat, tidak ada Lil-Jami, tidak ada Lil-Banin. Dan juga yang saya hormati para ustaz, asatidzah dan ustadzat Mahadatul Quran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Muhammad Al-Fisham Allah Ta'ala yang hari ini mengikuti haflah di Mahadatul Quran, dan seluruh wali santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami, ya. Dan juga para wisudawan wisudawati Mahadatul Quran Lil-Banin dan Lil-Banat, dan seluruh santri Mahadatul Quran Lil-Banin, dan juga para wali santri ataupun hadirin yang mengikuti secara virtual di rumah. Sudah dibisikkan tadi, saya hanya 3 menit sudah saya mengucapkan rasa hormat 1 menit, tinggal 2 menit lagi, ya. Baik, saya diamanahkan untuk memimpin Yayasan Ruhul Nafa ini sejak 2014 berdiri. Berarti kurang lebih sekarang sudah 7 tahun. Kalau lihat sudah kadaluarsa, terusnya 5 tahun diganti, tapi tidak ada yang mau ganti, ya. Beberapa program yang menjadi brand Yayasan Ruhul Nafa itu 3 program. Yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah, dan ketiga sosial. Dan alhamdulillah ketiga program ini berjalan dengan semua tantangannya, dengan semua kemanisan dan kepahitannya, ya. Tapi alhamdulillah kita nikmati proses itu, ya. Nah, salah satu program yang sangat kita titik beratkan adalah pendidikan. Dan alhamdulillah di divisi pendidikan ini kita sudah memiliki 2 lembaga. Yang pertama TPQ, Taman Pendidikan Quran, itu dikhususkan untuk sigor, anak-anak kecil dari mulai usia kelas 1 SD sampai 3 SMP, dikhususkan untuk warga sekitar, ya, warga Cibalung, dan itu semua ngejar free, ya, tidak dipungut biaya apapun, karena kita ingin mendidik kepada warga sekitar untuk lebih cinta terhadap Al-Quran, ya. Jadi bukan hanya dibaca, dihafal, dan mudah-mudahan ke depannya bisa memahami isi kandungannya saatan kesaatan. Alhamdulillah kita memiliki 130 santri TPQ yang sekarang belajar di kita. Mungkin nanti akan ada beberapa penampilan yang ditampilkan. Dan yang kedua adalah ini berdiri 2012, jadi lebih dulu, ya. TPQ ini berdiri lebih dulu 2012. Itu sekarang sudah 9 tahun, ya, sudah 9 tahun alhamdulillah. Dan
beberapa angkatannya itu sudah mengabdi, sudah menjadi guru di lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Al Munafah. Dan bahkan juga beberapa diminta di sekolah-sekolah untuk mengajari gurunya mereka. Jadi di sekolah mengajari gurunya untuk belajar Al-Quran. Dan yayasan berdiri 2014 setelah kita punya gedung. Jadi 2012 itu kita nggak punya gedung. Hari ini semua anak-anak belajar itu di rumah kita. Jadi saya memohon doa dengan adik-adik itu untuk digunakan rumah Ridwana sebagai tempat belajar. Saya suka melo kalau yang kecil dulu gitu ya. Oke. Dan 2014 ini, 2013 kita dapat bantuan bangunan utama yang sebelah sana itu alhamdulillah dengan berkahnya Al-Quran tidak melalui proposal satu huruf. Tidak ada satu tulisan yang kita tujukan kepada siapapun untuk meminta bantuan untuk pembangunan bangunan, tidak. Alhamdulillah ceritanya panjang, jadilah bangunan itu 2014 awal. Nah disitulah setelah kita punya bangunan, baru punya keinginan untuk membuat yayasan. Alhamdulillah 2014 yayasan ini berdiri, jalan 3 tahun yayasan berdiri, barulah kita buka Ma'had Rawdatul Quran 2017. Berarti sekarang sudah alhamdulillah 2 angkatan. Nah, menyambung tadi, jadi alhamdulillah kita diberikan satu visi dan satu kesamaan bahwa Yayasan Al Munafah itu tidak ingin banyak-banyak murid, ya, tidak ingin banyak-banyak murid. Jadi cukup sedikit sehingga kita bisa mendidiknya dengan baik, mudah-mudahan insyaallah, dan juga lebih kenal lebih dekat. Ya, bahkan kami itu para ustaz ada soft yang bolong satu saja tahu nasi ini kemana, ya. Jadi soft yang bolong ini nasi ini kemana, gitu. Jadi karena sedikit kita sangat tahu siapa yang ada di daerah itu sangat tahu. Itulah kelebihan. Di samping juga ketika mengajar mendidik kita tidak kerepotan dengan jumlah siswa, ya, dengan jumlah siswa. Itulah motivasi kami kenapa kami tidak suka banyak-banyak. Dan alhamdulillah ternyata terjawab 2020-2021 dari kerumunan terjawab sudah. Dan pada hari ini, ya, kita alhamdulillah meluluskan 2 angkatan. Angkatan pertama 2020, angkatan kedua 2021. Ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya di samping program pendidikan yang kita canangkan, yang kita titik beratkan, ya tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kami siapkan, ya, banyak hal-hal yang harus kami persiapkan, terutama dengan seiringnya waktu. Tahun yang lalu sudah kami sampaikan bahwa pendidikan yang ada di Yayasan Al Munafah ini berbeda dengan yang lain. Kalau mahad-mahad yang lain, gedung antara kelas Banin dengan Banat itu tidak jauh, mungkin hanya tersekat oleh tembok atau beberapa meter itu sudah kelas Banat. Kami ini, ya, 2020 gedung kelas Banat dan Banin jaraknya terpisah 60 km, ya, mungkin hanya kami saja. Itu satu di Bogor, satu di Jakarta. Jadi Jakarta itu bukan cabang, masih kelas dari Nahdlatul Quran yang terpisah sejauh 60 km. Ya. Jadi mungkin hanya kami yang kelasnya sangat jauh. Tapi alhamdulillah kami nikmati proses itu dan ternyata membuka peluang-peluang untuk kami mengaktualisasikan lembaga pendidikan kami.
Dan alhamdulillah tahun 2021 ya, berarti setahun sudah ya setelah saya sambutan. Dulu masih tanah lapang bangunan ini ya, lokasinya masih tanah lapang, luasnya 600 meter. Dan alhamdulillah tahun kedua ini sudah selesai pembangunan tahap 1 ya. Ini pembangunan selesai tahap 1 ya. Saya sudah cerita tadi, saya selama 1 bulan untuk menyelesaikan ini, pulang ke rumah jam 1:30. Alhamdulillah istri saya sabar ya, istri saya sabar ya, buka pintu jam 1, jam 1:30 baru pulang. Ini dulu apa tukang bangunan ya. Tapi alhamdulillah demi proses selesainya tempat ini, dan akan nanti digunakan untuk santri kelas 10 dan 11 dan juga semuanya tahun ajaran baru ya, 10, 11, 12 awal. Jadi untuk orang tua yang mengikuti secara virtual, insya Allah tahun ajaran baru 2021-2022 pembelajaran di Mahadul Quran akan dilaksanakan secara offline insya Allah dengan prokes yang ketat tentunya. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para orang tua yang sampai saat ini terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan gedung pesantren tahap 1 ini ya. Tahap 1 ini tersisa 10% lagi ya, tersisa 10% lagi. Ini tempat santri insya Allah sudah selesai semuanya. Yang belum tersisa adalah tempat gurunya belum ya. Jadi kepada guru Banan mohon perbanyak doa, faksul doa, mudah-mudahan pada waktunya selesai. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan, apa yang telah diberikan kepada Yayasan Nurul Nafa untuk membantu pembangunan sarana pendidikan ini, terutama gedung pesantren Putri, mudah-mudahan Allah membalas dengan kemudahan menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat nanti insya Allah. Dan yang terakhir sekali kami Yayasan Nurul Nafa beserta seluruh jajarannya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para mudir dan mudirah, dan juga kepada ustadzah dan asatidzah atas apa yang telah antum semua curahkan ya, untuk mendidik santri yang diamanahkan awalnya kepada Yayasan Nurul Nafa, karena kami tidak bisa mendidik secara langsung, keterbatasan sana sini, maka kami berikan amanah itu kepada Mahadul Quran untuk mendidik para santri. Kami ingin membalas kebaikan apa yang telah dicurahkan oleh para mudir dan juga para asatidz dan ustadzah yang telah berlelah-lelah, yang telah bekerja keras dalam mendidik santri kami. Namun apalah daya ya, ingin hati mengulung-ulung, apalah daya tangan tak sampai ya. Kami ingin sekali membalas dengan balasan yang sebaik-baik mungkin, tapi melihat kembali kemampuan Yayasan Nurul Nafa yang begitu lemah ya. Namun kami punya waktu mustazar, kita punya waktu mustazar, punya kesempatan, punya hari-hari yang mustajab. Insya Allah doa selalu terpanjat untuk kalian semuanya, untuk para guru semua. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan atas ilmu yang telah diberikan kepada santri-santri Mahadul Quran. Berikutnya kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada orang tua yang selama ini terus berpartisipasi kepada kami, terus mendukung kami, dan yang paling penting mempercayakan putra putrinya untuk dididik di Mahadul Quran, ma'had yang baru saja berdiri, ma'had kecil. Ketika ditanya, tahu Mahadul Quran di mana ya? Jadi ma'had belum terkenal, beda dengan ma'had yang lain, tapi orang tua sudah ridho ya, sudah percaya menitipkan anak-anaknya untuk dididik kepada kami. Itu merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang kami miliki,
ya kami mencoba mendidik anak-anak putra putri bapak semua, bapak ibu semuanya di Mahadatul Quran. Tentunya segala yang telah kami berikan itu jauh dari kata sempurna. Apa yang telah kami lakukan masih banyak kekurangan, ya masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi mudah-mudahan itu menjadi pemakluman semuanya dan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya. Jadi istilahnya kalau Anda puas, beritahu kawan. Kalau Anda tidak puas, beritahu kami. Ya, itu sangat kami butuhkan sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi kami ke depan ketika akan datang santri-santri yang baru untuk kami didik, sehingga kami bisa bisa meminimalisir kekurangan, bisa menambah kekurangan atau bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan 3 tahun berikutnya. Dan juga kepada santri Mahadatul Quran yang hari ini lulus, ya hari ini lulus, pesan dari Yayasan Al-Munafa adalah ingat pesan-pesan yang telah disampaikan oleh mudir dan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh mudir. Itu saja, ingat pesan-pesan itu, ya, supaya itu menjadi rel kalian dalam menjalani kehidupan ini. Jadi mahal 24 jam mereka terintegrasi, kita bisa lihat, bisa pantau, ya. Tapi di luar, apalagi dunia kampus, ya, dunia perkuliahan atau dunia masyarakat, itu akan sangat keras kalau kalian tidak memiliki pijakan istiqomah yang kuat. Maka teruslah memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keistiqomahan untuk menjalankan apa yang telah kita dapatkan dari Ma'had Rodatul Quran. Terakhir sekali, ya, kepada para wali santri yang mengikuti secara offline ataupun secara virtual, Yayasan Al-Munafa masih terus melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan Ma'had yang sekarang gedung yang sekarang kita diami ini. Insya Allah itu masih tersisa 2 lantai, Ustaz. Karena ini proyeksinya akan 3 lantai. Jadi insya Allah setelah 3 lantai itu selesai, maka kita akan membuka SMP Banat insya Allah. Jadi SMP Banat akan kita buka setelah bangunan ini selesai. Jadi kami mohon doanya mudah-mudahan semua program Yayasan Al-Munafa diberikan kemudahan dan juga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami bisa menambah terus sarana dan fasilitas di Yayasan Al-Munafa untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan dakwah kami. Sebenarnya masih banyak sosial dan dakwah belum saya jelaskan, tapi limited of time, ya, waktunya sudah terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.